Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Kemudian salam serta salawat atas diri junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi yang telah berhasil mengantar umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami dengan judul Sistem Kerja Penyuluhan dan Administrasi Penyuluhan. Yang pertama, pengertian penyuluhan. Terminologi penyuluhan atau extension pertama kali dikenal pada pertengahan abad 19 oleh Universitas Oxford dan Cambridge pada sekitar tahun 1850. Watson 1997. Dalam perjalanannya, Van de Ven 1985 mencatat beberapa istilah seperti di Belanda disebut Voorlichting yang berarti obor yang menerangi. Di Jerman lebih dikenal sebagai advisory work beratung, vulgarisation Prancis, dan cavitation Spanyol. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik orang atau kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan atau dikehendaki sehingga orang semakin modern. Yang kedua, sistem kerja penyuluhan. Menurut Alma S. Tan di dalam Valera et al. 1987, bahwa konsep atau pemikiran mengenai fungsi penyampaian penyuluhan extension delivery system dapat dilihat dari dinamika proses dalam kerangka sistem framework. Lebih lanjut menjelaskan bahwa di dalam sistem penyuluhan terdapat 3 komponen pokok utama, yaitu sistem penelitian, sistem perubahan, dan sistem klien. Sistem penelitian adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan ilmu dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau petani. Teknologi yang dihasilkan berupa teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi masyarakat lokal, pengetahuan, ekonomi, pendidikan, kebiasaan, tujuan, dan nilai-nilai budaya. B. Sistem perubahan. Sistem perubahan adalah suatu sistem di mana kegiatan-kegiatan lebih diarahkan pada suatu perubahan pada sistem sosial, terutama dalam transfer teknologi. Faktor dan sistem ini adalah doktrin, kerja keras, kelembagaan, pengorganisasian, program, struktur organisasi. Pendekatan penyuluhan yang diorganisasikan merupakan perpaduan dan kombinasi strategis yang metode-metode di dalam penyuluhan pendesaan di suatu wilayah tertentu. C. Sistem klien. Sistem klien adalah kelompok komunitas dan masyarakat desa yang merupakan klien dari sistem penyampaian penyuluhan. Di dalam konteks penyuluhan, klien merupakan sasarannya utama dalam pembangunan pertanian. Klien merupakan penerima informasi, inovasi teknologi sesuai kebutuhannya yang diperoleh dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada. Sehingga esensi dari sistem penyampaian penyuluhan yaitu mekanisme transfer teknologi. Sistem penyebaran dari inovasi teknologi akan sukses jika dikelola koordinasi dan kerjasama dari semua komponen sistem. 3. Pengertian administrasi penyuluhan. Poliksi berpendapat bahwa administrasi sebagai manajemen dari operasi atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi fungsi manajemen yang lain.
Ada beberapa rumusan lain seperti di bawah ini. Sumbernya dalam Mardikan 1993. 1. Administrasi suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan menjalankan suatu organisasi yang dijalankan administratur. 2. Administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, atau manajemen, penilaian, dan pengawasan suatu usaha. 3. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas regionalitas tertentu untuk tujuan yang ditentukan sebelumnya. 4. Fungsi administrasi penyuluhan. Yang pertama, administrasi personalia. Hal yang terpenting dalam organisasi tersebut karena administrasi tersebut mengatur keprofesional bawahan. Yang kedua, fasilitas penunjang atau sarana dan prasarana. Melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Sarana misalnya bibit, pupuk, dan pestisida. Sedangkan prasarana berupa sepeda motor dan radio. Yang ketiga, administrasi keuangan. Menyangkut anggaran pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan, termasuk dalam pembiayaan pengendalian dan pengawasan. Yang keempat, pelaporan dan evaluasi. Melaporkan semua kegiatan dari awal hingga akhir dan membandingkan apa yang seharusnya diharapkan dan apa yang seharusnya terjadi. Yang kelima, hubungan dengan lembaga terkait. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan lembaga lain dan dengan suatu perjanjian yang jelas. Yang keenam, administrasi pelatihan. Untuk meningkatkan kinerja penyuluh, diperlukan suatu latihan dan kursus. Yang ketujuh, administrasi laporan kegiatan. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengendalian dan monitoring, serta evaluasi. Yang kedelapan, administrasi kelompok tani. Karena kelompok tani merupakan ujung tombak kegiatan penyuluh, sehingga diharapkan pelatihan perilaku dimulai dari kelompok tani. Kesimpulan, dari berbagai penjelasan mengenai penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyuluhan merupakan suatu sistem penyampaian inovasi dari sumber teknologi kepada pengguna atau petani dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode yang ada sesuai dengan kondisi klien dan sistem sosial, agar inovasi dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Komponen utama sistem penyuluhan adalah subsistem klien, subsistem perubahan, dan subsistem penelitian. Sistem penyuluhan ke depan harus menyangkut semua aspek dalam kegiatan agribisnis pedesaan yang mampu diwujudkan dalam kegiatan operasional yang dilakukan serta menyeluruh, terintegrasi, dan terkoordinasi dari semua aspek pelaku pembangunan. Sistem penyuluhan pertanian dapat menggunakan pendekatan yang pertama, agroekosistem, yang kedua, wilayah, yang ketiga, agribisnis, yang keempat, kelembagaan, dan yang kelima, kesejahteraan. Pendekatan sistem penyuluhan tersebut lebih diarahkan pada penumbuhan ekonomi sewilayah sehingga dapat menjangkau semua klien dalam sistem sosial. Itulah materi yang sempat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.